tidak tuh. Nah, Sip. Oke, kita ganti musiknya. Bagi orang yang melanggar PSBB begitu. Kembali di ya. Ya, ini itulah. Cuman inilah. Oh. Nafas kau kedengaran ya, San? lambat Nah, banget. dah. Itulah hebat. Baterainya lowbat. Selamat malam. Oke. Pembahasan malam ini kita mau bahas apa, San? Bahas tentang YouTube. Tentang YouTube. Oke. Jadi mulai dari YouTube. Jadi apa yang mau kita bahas ya tentang YouTube ya? Jadi ya tentang inilah. Kita kan seperti Koko kan baru mau jadi YouTuber, gitu kan? Ya. Yang kita bahas itu kayak gimana ya? Lebih tepatnya mana cari subscriber sama viewer yo, biar banyak gitu. Gimana? Kalau menurut aku ya, contohnya kayak kita harus bisa terus konsisten gitu lah, buat video terus. Pokoknya jangan berhenti di tengah-tengah gitu lah. Jadi seperti hari ini yang kok masukin video interaksi dengan virus corona ya. Itu sudah nonton belum? Sudah. Sudah. Gimana tanggapannya? Ya lucu. Lucu. Ya, responnya itu Nian. Berarti masih kurang memuaskan ya? Sedikit lagi lah. Kalau Koko sendiri pertama YouTube itu kan ya kalau nggak salah gaming, kok bisa berubah gitu. Berubah ke arah mana maksudnya? Jadi sekarang konten jadi challenge. Karena ya wajar sih kalau kita yang jadi pemulanya pasti perlu nyari ciri khas dulu kan. Iya. Karena ya, Koko sendiri belum dapat ciri khas yang pasnya. Nah, cuman untuk yang di video yang kali ini baru hari ini Koko upload, kayak dapet yang feels-nya. Momen unik momen itu dapet kan. Jadi perasaannya senangnya tadi apa komedi yang seperti tadi yang Koko buat itu. Mungkin terus selanjutnya sih Koko mau bikin yang seperti lip sync yang kayak tadi. Kalau lip sync itu enak sih karena kita lebih dapat perasaannya kan, feel-nya di situ. Ya. Karena ya kalau kita jadi orang lain kan kadang kalau pribadinya orang lain kita coba-coba pribadinya juga. Sedangkan kalau bukan kita untuk menjadi diri orang lain dalam kehidupan nyata ya, tapi lebih tepatnya kita mencoba menghibur orang dengan menjadi pribadi lain gitu. Nah itu, jadi kalau misalnya kita kayak berhasil menghibur orang, kita tuh sebenarnya nggak terlalu pentingin yang namanya banyak subscriber atau banyak viewer. Yang penting itu tuh banyak subscriber yang setia untuk nonton kita daripada banyak subscriber padahal itu tuh kayak cuman dari giveaway gitu. Iya sih. Jadi kayak enjoy, kita harus enjoy aja sih, enjoy aja sama prosesnya, progresnya.
Berarti memang itulah sama yang seharusnya sudah dijalankan tuh harus dijalankan yang seperti yang kau lakukan sekarang hari ini kan. Jadi kita mencoba video mana sih yang sesuai dengan kita dapat fails ya kan. Ternyata yang berarti untuk yang selanjutnya bakal diupdate-nya terus lebih banyak. Tapi untuk yang daily challenge tidak bakalan dilepaskan. Ya. Karena ya sayang juga kalau daily challenge dilepasin kan. Karena setiap hari pasti orang butuh konten yang fresh gitu. Ya. Koko tahu tentang kenapa YouTube ini dibuat. Jadi aplikasi YouTube ini dibuat sama Google supaya orang-orang itu dapat mengekspresikan dengan bebas tentang apapun itu sehingga dapat menghibur orang lain gitu. Ya mungkin jatuhnya sih kayak TV lah. Ya, TV tapi itu bakalan masuk ke channel TV yang memang kebanyakan bisa menghibur orang. nah ya betul. Tapi menurut Koko, kan tadi kan aku ngomong tentang kebebasan berekspresi. Nah, menurut Koko, konten-konten sekarang itu udah pas belum dengan prinsip itu tadi, bebas berekspresi? Kalau dibilang sih, udah masuk ke tahap yang tepat lah. Malahan ada juga beberapa yang udah sampai di luar batas sih. Untuk orang-orang yang toxic sampai ngejalanin prank-prank yang gak jelas gitu kan. Itu artinya sudah kelewatan kan. Ya, kalau untuk berekspresi melalui kebebasan sudah diterapkan sih oleh YouTube. Dan menurut Koko gimana tentang logaritma YouTube-nya sekarang? Algoritmanya masih dari sistemnya masih belum dapat karena ya kalau yang Koko prediksi kalau algoritma itu setidaknya seperti kurang lebih kayak manusia lah, lebih tepatnya itu dia mau jadi melihat dulu kan, orang ini seperti apa sih, pribadi ini seperti apa sih, dia memang konten kreator apa cuman numpang upload kayak Google Drive aja gitu. Nah, tapi YouTube ini memang mau benar-benar cari yang konten kreator yang memang bisa menjadi tempat target pangsa pasarnya oleh iklan-iklan yang masang ke YouTube gitu. Jadi kalau nggak menarik ya buat apa gitu kan di rekomendasi. Itu sih kalau yang Koko tahu. Terus Koko buat channel YouTube ini buat menjadi salah satu penghasilan atau memang cuman mau kayak nyeluruhin hobi? Kalau untuk yang sekarang sih tepatnya sampai hari ini kayaknya kita nggak begitu menjadi prioritas utama nomor satu channel YouTube ya. Karena posisinya ya semuanya pasti butuh proses, perlu waktu yang panjang. Dan buah dari pohon aja nggak ada yang bisa langsung berbuah dengan instan kan, butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu baru tumbuh besar dan berbuah. Iya, bubur instan aja masih bisa perlu diseduh. Iya. Jadi ya pasti perlu diprioritaskan untuk cari uang juga di dunia nyata kan, karena apalagi sekarang lagi wabah corona, Koko juga bingung karena pemasukan tidak ada. Maksud Koko itulah kemarin itu sebenarnya Koko udah terjalanin yang One Punch Man workout tuh hari ini lah baru jalan. Ini aja full workoutnya di dalam rumah, di dalam kamar. Jadi kardionya lari di tempat, push up dan lain-lain tuh di dalam kamar lah. Jadi karena posisinya ya di wabah corona ini tetap kita mesti cari duit, cuman harus pintar-pintar mengamankan diri. Kita tidak boleh buat orang berkumpul, tapi kita yang datang ke tempat orang, kita jual. Kalau Koko tuh rencana mau jual nasi uduk. Selagi masih corona ya, nggak bisa gue jualan, nggak bisa jualan mini kulu. Iya, bukan kulu yang dijual, milkshake yang dijual. Iya.
Jangan salah persepsi. Nanti kalau yang dijual gimana? Koko mau jual milkshake gimana? Jadi terus kalau yang Koko pelajari sih memang itulah YouTube nggak bisa jadi prioritas nomor satu. Oh, aku harus kejar nian YouTube hari ini. Iya hari ini. Untuk besok gimana? Besok kita butuh sesuatu untuk dibeli untuk kebutuhan kita. Sedangkan YouTube baru bisa monetize itu 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang. Bayangin. Itu pun kalian Koko tahu orang-orang harus buat banyak video dulu karena nggak cuman satu atau beberapa video aja ditonton, tapi kita berharap dari semua video yang kita buat itu orang-orang rata-rata nonton semua. Karena dari situlah kita bisa produksi view sama jam tayang untuk kita. Iya. Kau tahu. Jadi kita tidak cuma mempertahankan kualitas, tapi kita butuh juga kuantitas. Nah, betul. Boleh. Jadi bagi yang nonton jangan di skip ya, jangan di skip. Nonton full. Iya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe. Yang suka video ini jangan lupa like, komen, kasih komen terbaik, kasih challenge apa mau dilakuin gitu kan. Nanti kalau sudah 1.000 subscriber nanti bakal ada giveaway. Aduh. Hidup pria dengan giveaway. Jadi menurut Koko uang itu penting tapi bukan prioritas. Kalau kita menjadi hidup rumah tangga, ya uang tuh butuh karena menjadi nilai tukar, tapi bukan yang kita menomorsatukan sifat dari nilai uang tersebut ya, karena kalau bisa salah arti kan bisa kacau gitu kan, bisa ada keserakahan di dalamnya. Misalnya Koko kan jadikan uang sebagai prioritas, jadi Koko buat konten YouTube dengan konten seperti prank, memang banyak dapat mendidik. Malah gitu. Maksud Koko buat channel ini yang bisa memberi pengaruh, karena nanti suatu saat nanti kalau kita sudah menjadi orang besar, kita bakal memberi pengaruh kepada orang sekitar, tidak cuma memperoleh uang aja. Jadi channelnya ini menghibur tapi juga memberi wawasan. Iya, memberi wawasan tuh sih semua orang bisa, tapi kalau untuk yang mau mendidik itu yang sedikit. Tuh sih, kalau Koko juga sebenarnya kalau porsi itu kan ngegame kan banyak ya. Kalau di channel YouTube di dunia ini gamer tuh banyak. Cuman banyak ya. Tidak mau jadi gamer lagi karena kalau sudah jadi gamer tuh kebanyakan lupa dengan dunia nyata gitu. Sedangkan kalau kayak Jason kayaknya hidupnya sudah nggak begitu full dengan game lagi karena dia sudah tinggal menikmati dan ada tim-timnya. Jadi kan kayaknya sih akunnya Halo. Spot Koko mati deh. Oh. Sampai mana Koko ngomong tadi?
tim Just No Limit. Tim Just No Limit. Lah kalau tim Just No Limit itu pasti banyak lah orangnya. Itu aja sih. Makanya dia bisa berhasil jadi besar gitu. Rencana Koko sih juga nggak bakal terlepas dari itu. Nanti kalau channel YouTube Koko sudah besar, Koko bakal rekrut orang buat manage gitu kan. Kayak Yudis, Frost Diamond gitu. Nah, jadi nanti ada editor mungkin ya, editor. Ya, apa ngajak editor juga, tapi kita bukan sebisa mungkin kita jadiin teman, bukan jadiin kayak karyawan sekedar karyawan aja gitu. Di Bengkulu ini kalau nggak salah cuma satu YouTuber yang udah sampai 100.000 subscriber. Cuman di Bengkulu cuma satu orang yang sudah sampai 100.000 subscriber. Ya, di Bengkulu. Siapa? Akadika. Yang Koko tahu sih Henok. Akadika juga. Siapa? Akadika. Siapa itu? Fotografer. Oh, fotografer. Berapa subscribernya? Vlog juga 100.000. Kalau si Henok sih 150.000. Nah, berarti jauh lebih tinggi kita. Udah dapat silver play button. Kalau si Henok sudah juga 150.000, udah dapat silver play button. Semoga channel ini juga dapat sebentar lagi. Terus saja progresnya. Semoga demikian terjadi. Semoga yang terbaik terjadi. Ya, pasti tetap harus berkarya dan juga tidak terlepas butuh bantuan dari teman-teman, bantuan dari Iksan juga. Karena kita sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari bersosial. Untuk harapan dan sarannya untuk YouTube apa coba? Kalau Koko sendiri? Kalau Koko sendiri ya mudah-mudahan channel bisa jadi besar, bisa mendidik, dan Koko bisa tetap rendah hati dan lebih tepatnya bisa terus memperluas wawasan, dan juga ya Koko tidak terikat dengan channel YouTube ini gitu. Nah, cuman sebisa mungkin Koko besarkan untuk bisa ya Koko ada sih keinginan Koko tuh dari penghasilan YouTube nih Koko bakal bagi juga untuk orang-orang, karena posisinya lah, kita kan tahu penghasilan YouTuber gimana gitu kan. Lumayan. Cuman Koko juga lebih senang kalau kita bisa berbagi ke orang-orang, karena kita bisa mendapatkan kebahagiaan tuh dengan memberi, tidak mendapatkan. Dengan mendapatkan kita cuma hanya mendapatkan kesenangan, bukannya kebahagiaan. Kebahagiaan tuh jangka panjang, jangka pendek. Jadi kalau untuk sekarang sih ngalir aja, terus bikin konten, jangan kan. Karena kemarin-kemarin itu Koko jalani, ada tekanan sih, harus ini. Aduh beratnya. Sedangkan Koko kerja dewe, diskusi ibaratnya diskusi dengan diri sendiri lah, berpikir gitu kan. Harus ini. Tidak kecewa, tidak tercapai kecewa. Akhirnya ternyata Koko harus buat passion sendiri kan. Orang yang harusnya ngelirik kita, bukannya kita buat orang ngelirik, buat orang manggil dia buat ngelirik kita, salah. Kita harus buat gimana ada satu objek orang yang ngelirik kita, bukannya kita manggil dia buat ngelirik kita. Jadi kita yang mengeluarkan inner beauty kita sendiri. Ya, energi positif. Tapi untuk di awal memang kita harus banyak menanamkan benih dulu. Kayak nanam pohon gitu, bikin kebun. Harus banyak nabur dulu, baru bisa berbuah gitu. Kalau untuk sekarang sih mungkin udah 25-an video. Itu pun Koko sudah bangga lah, udah upload sekitar 25 video tuh. Jadi bagi teman-temannya yang mau kasih challenge, boleh kasih supaya terus ada konten. Iya. Ini juga ngomong-ngomong challenge payback yang Warm Zone belum nyampe nih dari kemarin. Iya. Padahal udah ditunggu nih. Udah bongkar 5 fakta tentang diri. Koko taunya si Iksan ini gimana?
Coba yang lain lah kalau enggak tuh, jangan yang Warm Zone. Jangan yang berat. Yang penting setidaknya Iksan bisa buat lah. Iya. Gua tunggu ya besok ya. Besok kan libur. Memang libur terus nih. Iya, libur terus. Bagi teman-teman ya yang di luar, jangan kalau keluar jangan lupa pakai masker. Terus kalau udah pulang jangan lupa cuci tangan. Ya, kokonya menyanyi. Di podcast kita nyanyi. Kokonya bernyanyi. Lembutnya selembut hatimu. Ketawa pula kosan. Ya itulah sih kalau soal YouTube. Koko masih pemula juga. Ini juga ada orang nanya, Ho, ya ada sih kawan Koko manggilnya Ahok gitu kan, karena nama Koko kan ada Arnold Hawk. Ya Ahok, ada yang manggilnya kan kawan kantor lah, kawan kerja Koko dulu. Nah. Jadi dia be nanya, weh hebat bisa Apa? dia YouTube dewe. Nah masuk Koko tuh, iya cak mana nak ngajarin, sedangkan Koko aja masih pemula, Koko nak ngajarkannya cak mana. Sedangkan harusnya bertanya sama yang ahli. Ya kalau dia ngomong cak itu ya tetap Koko ladenin lah, karena kawan. Jadi rencana Koko nanti kalau wabah corona udah selesai, Koko main tepatnya sekalian ngevlog terus kasih tahu sharing gimana sih jadi YouTuber gitu kan. Apa yang Koko tahu lah. Itu nambah konten, ya kan? Saling bertukar pikiran lah bisa. Hah? Saling tukar pikiran. Sharing. Ya, berbagi itu indah. Hashtag quotes hari ini. Mungkin itu aja sih untuk hari ini. Sekarang udah malam, udah 21.05 nih. Habis workout, aku masih berkeringat, belum mandi. Keringat badan baru mandi dulu. Jadi podcast bisa kita lanjutkan besok. Kita bahas dengan topik yang ada, akan kita bahas besok. Oke? Dan besok kalau bisa ngundang satu orang lagi. Ya, kalau bisa ya sudah, siapa aja lah. Pokoknya siapa aja bisa kita undang ya. Iya. Dari Iksan sama Koko juga. Oke, sekian dulu untuk malam hari ini. Kita akhiri podcast malam hari ini. Bye-bye. See ya, goodbye. Just know. Bye-bye.